Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi dan siang bagi para streamer. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kita akan bahas mengenai stiffness ya, atau orang biasa bilang kekakuan. Kekakuan. Oke, kita lanjut. Jadi kita akan pakai contoh yang sebelumnya, teman-teman. Lihat saja contoh pembelajaran satu yang ada 3 itu, jepit sendi jepit yang kemarin. Kita akan buat pertama ininya ya, summary table-nya. Jadi nanti di metode cross itu akan ada summary table terus menerus. Kita akan coba. Baik, kemarin kan ada 3 join ya, join A, B, dan C. Oke, kita buat tabel seperti ini. Kita tulis lagi sini member ya, member, MBR atau batangnya. Jadi membernya itu ingat di sini A ke B harus itu, di sini B ke A, di sini juga ada B ke C dan C ke B. Nah, setelah itu kita akan taruh distribution factor atau disebutnya DF ya. DF atau distribution factor. Nah, yang saya jelaskan kemarin ini sangat berpengaruh kepada stiffness. Nanti kita akan bahas stiffness-nya ya, lebih jelas, atau kekakuannya. Nah, kemarin tuh dicontoh tuh DF-nya kita masukkan itu 0,66 dengan 0,33 atau 2:1 ya teman-teman ya, yang kita masukkan kemarin. Oke. Baik. Nah, setelah DF itu kita masukkan FEM atau fix end moment. Fix end momentnya berapa kemarin? Kita masukkan -100 di sini kan ya. Terus di sini +100, di sini itu -208,3, dan di sini +208,3. Nah, setelah itu kita akan jadi terjadi momen yang tidak seimbang antara ini +100 dan -208,3. Kita harus membuat dia seimbang gitu ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita garis lagi. Nah, kita akan mendistribusikan ya. Jadi totalnya itu, sisanya ini kan selisihnya itu 108,3. Nah, kita harus distribusikan ini sesuai DF-nya, distribution factor yang diseimbangkan dengan rasio dari stiffness. Nanti kita bahas lebih ini. Nah, intinya adalah di sini kita tambah 72,2, di sini kita tambah juga 36,1. Nah, seperti itu. Kita sebutnya di sini dis aja ya. Nah, karena kita sudah tambahkan di sini 72, dan 36,1, maka dia akan berpengaruh ya dengan join A dan join C ya. Sorry, saya hapus lagi ini. Di sini C ya. Nah, maka kita di sini berurusan dengan COM ya, atau carry over moment. Nah, dia akan membagi setengah ke sebelah sini. Kalau mau penjelasannya ada di yang pembelajaran pertama ya. Jadi di sini 36,1 dan di sini itu 18,1. Nah, akhirnya nih kita sudah sampai di jumlah ya, jumlah. Nah, di sini itu -63,9, di sini itu 172,2, di sini itu -172,2. Nah, kita bisa lihat di sini sudah balance ya, sudah seimbang. Nah, di sini itu yang terakhir itu 226,4. Nah, seperti itu kawan-kawan. Saya ingatkan lagi, COM itu adalah 50% dari jumlah balancing moment
yang kita ini ya, yang kita balance-nya jumlah dari momen yang didistribusikan COM-nya 50% karena ujungnya jepit. Ujungnya jepit. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi kalau bentuknya gini tuh atau kan. Nah, itu momennya itu akan mendistribusikan 50%. Nah, yang mana momen itu kayak gini. Iya, sorry. Kita ini setengahnya ya. Nah, di sini 38,1 misalnya. Di sini 50%-nya 38,1. Begitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman sudah perkenalkan ke metode cross atau metode distribusi ya, momen distribusi ya, ini seperti ini. Jadi teman-teman kedepannya akan menggunakan tabel seperti ini terus, baik di struktur yang simple atau struktur yang lebih padat nantinya, yang lebih kompleks. Oke, sekarang kita akan membahas tentang stiffness ya. Stiffness itu apa sih? Dan bagaimana cara mencari rasionya yang kayak tadi ya, yang aslinya seperti apa. Nah, kemarin tuh kita sudah belajar ya bahwa hanya contoh ya, bahwa stiffness pada contoh yang kita sudah pelajari itu adalah 2:1, yang mana eh, member AB itu 2 kali dari member BC atau batang BC ya. Nah, apa nih maksudnya? Nah, teman-teman harus tahu bahwa semakin kaku, semakin tunggu ya. Semakin kaku suatu struktur, maka dapat menahan momen semakin besar ya. Sementara semakin fleksibel suatu struktur, maka momennya makin besar ya. Contoh misalnya teman-teman pernah belajar Mekban kan? Jadi di sini ada simple struktur saja ya. Jadi misalnya di sini ada 2 jenis kayak gini. Di sini ada inilah, ada. Terus ada beban P ya. Nah, ada beban P 2, tapi ini 2 EI, 2 kali ini momen inersia dan modulus elastisitasnya ini EI biasa. Nah, biasanya itu hasil dari momennya, ini kan momennya begini kan, itu momen yang sebelah sini itu dibagi 2. Jadi dia lebih kecil. Padahal misalnya beban P-nya sama, misalnya P 10 kN, ini P sama 10 kN. Jadi dia bisa meresist. Dia bisa resist 2 kali lebih banyak daripada member biasa. Seperti itu ya, kita hapus. Nah, maka dari itu stiffness atau kekakuan itu bergantung dari beberapa faktor ya. Stiffness atau kekakuan itu bergantung pada beberapa faktor. Faktor pertama yang menentukan, seperti saya bilang tadi, itu adalah atau Young modulus Young. Suatu material ya, itu yang pertama. Oke. Yang kedua apa, teman-teman? Yang kedua adalah ini sama juga ini ya, modulus elastisitas. Oke. Maaf tulisan dokter ya.
Yang kedua adalah L atau jarak antar antar support ya, atau penyangga atau restraint. Nah, jaraknya itu. Nah, itu sangat berpengaruh. Misalnya teman-teman punya ini jaraknya 5 meter dibanding ini yang jaraknya hanya 3 meter, otomatis ini lebih kuat pasti ya. Ya itu kayak gitu aja. Nah, kita lanjut. Yang ketiga itu adalah eh inersianya ya. Inersia I. Ini termasuk juga moment of areanya, areanya ya, titik berat. Teman-teman pernah ini enggak ya? Pernah penasaran kenapa bentuk baja tuh kayak gini? Ada WF ya, bentuknya kayak gini. Kenapa gitu? Nah ternyata tuh maaf kalau salah, tapi ternyata semakin jauh apa titiknya dari titik berat suatu member itu semakin jauh dari garis netral, itu semakin kaku dia ya. Jadi tujuannya seperti itu. Nanti kita belajar lebih banyak. Dan yang keempat adalah support condition ya, atau restraint. Jadi kita berhadapan dengan apa? Apakah jepit, apakah sendi? Nah, itu beda-beda. Itu yang mempengaruhi kekakuan ya. Nah, dari empat hal di atas kita bisa ini nih, fokus terhadap beberapa kondisi. Jadi di kekakuan itu ada dua kondisi ya. Dari ini tuh kita bagi dulu. Nah, ada dua kondisi. Yang pertama adalah case yang pertama adalah ujung kiri, atau kita sebutnya begini ya. Di salah satu ujung member itu terdapat rotational fixity yang disediakan. Apa sih maksudnya itu? Nanti kita jelaskan ya lagi ya. Yang kedua itu sama ya, tapi ini tidak disediakan, not provided ya. Bahasa Inggrisnya itu not provided. Nanti saya akan jelaskan lebih ini, tapi di kasus yang pertama itu akan berlaku rumus ini. Kita pakai warna merah aja. K sama dengan 4EI per L. Nah, yang kedua ini K sama dengan 3EI per L. Mari kita bahas satu persatu. Baik, ini kasus 1 ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada jepit dan roll ya. Nah, di sini saya akan aplikasikan momen, kita sebutnya momen MBA. Nah, teman-teman bisa lihat garis merah itu menandakan momen ya. Nah, jadi di sini terprovide, kita pakai kuning aja. Di sini terprovide atau tersediakan yang disebutnya rotational fixity. Jadi tidak diizinkan rotasi di bagian ini kan. Difixkan, dijepit. Jadi nah, itu yang membedakan kasus 1 dengan kasus 2. To the edge, kalau ininya to adjacent support. Jadi ketika momen diaplikasikan di MBA, nah tulisannya gini ya, bahasa Inggrisnya adjacent. Jadi kayak di sebelah kirinya itu
terdapat rotational fixity, terdapat jepit, tidak diizinkan rotasi seperti itu ya. Sehingga kita pakai hitam aja, kita dapatkan di sini MBA sama dengan KBA dikali theta BA ya. Nah, yang kita cari apa? KBA ya. Nah, untuk mencari hubungan KBA itu kita akan berhubungan dengan teori yang berhubungan yang disebut slope deflection relationship ya. Nah, dari slope deflection relationship ini teman-teman bisa dapat nih theta BA, rumus ya, sama dengan kalau teman-teman mau belajar lebih ini nanti belajar sendiri aja dari mana rumus ini berasal. L per 6 EI 2, kalau saya jelaskan lagi wah bisa lama ya, dikurang M A B ya, ini ya slope deflection relationship. Nah, ini adalah equation yang pertama ya, Nah, kita ke equation yang kedua. Theta AB sama dengan minus L per 6 EI itu MBA dikurang 2 MAB nah, ini yang kedua. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman ya, bahwa di A itu jepit ya, di B itu roll. Nah, dijepit tidak diizinkan rotasi sama sekali, sehingga theta AB itu sama dengan 0. Sepakat ya? Nah, karena theta AB sama dengan 0, maka ini sama dengan 0 ya. Jadi tidak dipakai. Jadi karena theta AB sama dengan 0, maka rumusnya kalau teman-teman hitung itu MAB sama dengan, kalau kita sederhanakan, 1/2 MBA. Nah, ini rumus apa coba teman-teman? Teman-teman masih ingat tidak? Nah, ini disebutnya rumus carry over moment ya, yang kita pelajari kemarin tuh, atau COM. Kita sudah pelajari bahwa gini ya, itu momennya seperti ini. Kalau ada momen situ ya. Jadi ini adalah P, berarti ini dia 50%-nya P ya, carry over moment. Oke, kita lanjut. Jadi aduh, kenapa hilang gininya tuh? Oke, kita ini dulu ininya. Kita masukkan persamaan tadi, kita kan dapat MAB sama dengan setengah MBA. Kita masukkan ke persamaan 1. Jadi persamaan 1 jadi theta BA sama dengan L per 6 EI 2 MBA dikurang 1/2 MBA ya teman-teman ya. Kan kita masukkan ya. Nah, kita sederhanakan sama dengan seperti ini. Theta BA sama dengan MBA kali L per 4 EI, atau MBA sama dengan 4 EI per L dikali theta BA. Nah, teman-teman lihat nih, ada yang sama tidak? Ini
Ini kan bintang kita sekarang ya. Ini juga bintang kita. Nah, ini sama MBA, theta BA, theta BA. Nah, berarti K atau stiffness itu sama dengan 4 EI per L. Seperti itu ya, teman-teman ya. Baik, kita masuk ke kasus 2. Jadi, teman-teman di sini ada sendi dan jepit ya. Sendi dan roll. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tidak ada rotational fixity atau tidak ada pengekangan rotasi. Jadi bisa rotasi ya. Nah, di sini saya apply satu momen disebutnya MBA, momen eksternal ya, tidak bukan momen internal. Jadi masuk, nah terbentuklah seperti ini garis hijau itu. Nah, di sini tidak ada COM ya, tidak ada no COM atau tidak ada carry over moment ya. Kenapa tidak ada? Nah, kita ulang lagi teman-teman ya. Misalnya ini sendi roll ya. Terus ini sendi, kita aplikasikan momen di sini. Nah, momennya akan seperti ini kan ya. Nah, tapi dia akan ke 0. Jadi bedanya itu ya dengan jepit. Kalau jepit itu dia mentransfer 50% kekuatannya kepada ini ya, momennya. Nah, tapi ini tidak terjadi seperti itu. Tidak ada carry over moment. Karena dia pin. Dan ini ingat, ini bukan ini momen eksternal ya. Momen eksternal yang diaplikasikan kepada sendi ataupun pin, sendi ataupun roll. Nah, sebenarnya sendi itu tidak mengakomodasi rotasi itu momen ya. Nah, carryover tidak ada, dan tidak ada seperti yang saya jelaskan tadi, tidak ada juga momen pada MAB. Jadi MAB itu MAB sama dengan 0 ya, tidak ada momen. Ingat, karena dia sendi tidak mengakomodir adanya rotasi atau momen. Jadi theta BA sama dengan L per 6 EI dikali 2 MBA. Dia sesuai dengan prinsip tadi. Ini adalah equation yang disederhanakan ya teman-teman ya. Sehingga MBA tok ya, itu bisa kita hitung sama dengan 3 EI per L dikali theta B, di mana hubungan yang tadi ini adalah K ya, atau kekakuan. KBA sama dengan 3 EI per L. Baik, saya sudah gambar ya. Jadi teman-teman, ini adalah contoh kasus 1 atau yang menggunakan 4 EI per L, di mana dua-duanya ini adalah jepit yang terdapat rotational fixity atau pengekangan terhadap rotasi ya. Di sini kita lihat ada kekangan di sini, ada kekangan di sini karena jepit. Nah, kalau yang contoh 2 ini adalah continue atau ini kan roll ya, 2 roll. Nah, mungkin ada sesuatu di sebelahnya, misalnya pin atau sendi atau jepit di sebelahnya, kirinya juga sendi atau jepit. Nah, ini juga berlaku 4 EI per L. Kenapa Bang Bay begitu? Padahal ini kan roll ya. Nah, karena misalnya seperti ini ya. Nah, kalau ada momen, nah ini saling mengekang ya. Jadi terjadi pengekangan 2 kali karena ada 2 ini. Jadi tidak terjadi pengekangan rotasi. Tidak diizinkan berotasi karena ada 2. Misalnya ada 2 di sini kan. Nah, gitu-gitu. Paham ya? Nah, sama juga dengan yang seperti ini.
Ini juga pakai 4 EI per L, karena dia menerus. Ketika menerus ya, menerusnya pasti ada sesuatu, misalnya jepit di sebelah sana dengan prinsip yang sama. Nah, jadi kesimpulannya adalah eh, seluruh kiri atau kanan itu harus punya rotational fixity ya. Saya gambar ulang supaya mengerti ya. Nah, ini misalnya roll nih ya. Roll ada 4. Nah, misalnya saya apply momen di sini. Sorry. Saya apply momen eksternal dari sini. Nah, itu eh, biasanya misalnya ininya seperti ini ya. Nah, tapi karena ada 2 roll, dia akan kembali lagi ke sini. Maksudnya adalah dua support ini akan gaya ke bawah dan kayak akan mencegah rotasi terjadi jika ada dua ini ya. Jadi ini terdapat ini ya, fix, dia terfix dan kayak juga terfix, jadi makanya menggunakan 4 EI per L. Nah, sekarang kasus kedua, bagaimana sih Bang Bay kalau kasus kedua? Baik, kita lanjut ke kasus kedua ya teman-teman ya. Jadi kasus kedua itu seperti ini. Misalnya ada pakai 3 I per L ya. Jadi misalnya ada jepit dan sendi. Nah, di kiri itu terjadi ini rotational. Jadi pencegahan mencegah rotasi ya. Sementara di kanan tidak nih. Di kanan dan tidak ada lagi terusannya. Kosong situ. Nah, ini kita pakai 3 EI per L. Nah, yang kedua kasus kedua. Kasus kedua itu sebelahnya sendi ya. Habis itu roll. Habis itu roll lagi. Nah, bagian kanan itu terjadi eh, pencegahan rotasi yang saya bilang tadi ini. Nah, tapi yang kiri tidak nih. Yang kiri, bagian kiri tidak. Dia hanya sendi biasa dan dia hanya satu member. Jadi ini juga berlaku ya, berlaku 3 I per L pada kasus ini. Halo? Nah, nah kalau yang kayak ini, Oh, mama ada piano. nah kalau nah kalau contoh yang C ini itu pakai ini biasa aja ya, statis tertentu, tidak pakai metode cross. Ini yang kita bahas statis tak tentu ya. Oke teman-teman. Oke, sekarang sudah kita bahas mengenai 4 EI per L, 4 dan 3 EI per L di mana harus digunakan. Nah, kita akan bahas ini ke contoh kita yang kita sudah kerjakan kemarin. Saya buat dulu soalnya ya. Nah, sudah jadi ya ini. Nah, kita akan hitung the the actual the actual stiffness. Bukan kemarin kan kita pakai 2:1 ya. Sekarang kita hitung actual stiffness-nya. Nah, ini soal yang kemarin. Kita anggap EI-nya konstan. Ya, biasanya tuh EI-nya beda-beda. Misalnya member member AB itu pakai kayu, member BC itu pakai besi. Ya, EI-nya pasti beda ya. Atau AB itu dia pakai white flank, dimensi sekian, BC juga white flank yang berbeda. Nah, itu jadi EI-nya. Tapi hari ini kita bilang EI-nya konstan, tidak terjadi perubahan EI ya. Nah, kita tinjau member AB ya. Member AB di sini kita gambar ulang. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa dia menerus continuous. Ini sama dengan yang tadi ya. Sehingga ini sangat jelas bahwa KAB sama dengan 4 EI per L atau sama dengan 4/8 EI.
atau sama dengan 0,5 EI. Kita coba yang BC ya. Oke, kita sudah gambar. Itu KBC juga sama ya. Dia prinsipnya sama, jadi 4 EI per L sama dengan 4 per 10 EI berarti 0,4 EI. Nah, sesuai yang kita bahas tadi, ternyata KBC lebih kecil ya daripada 0,5. Jadi memang length atau jarak antar support atau restrain itu berbeda ya. Jarak antar sendi jepit itu menentukan. Nah, sekarang kita akan kerjakan distribution factor atau DF ya. Yang teman-teman bisa lihat yang tadi tuh. Nah, ini. Kita akan DF kan tadi DF-nya 0,66 sama 0,33. Nah, kita ulang ya, pakai actualnya. Nah, DF itu kita hitung DF BA sama dengan KAB. Ini sebenarnya penyelesaian matematika ya. Cuma matematika biasa. KAB plus ini sebenarnya statistik. KB pembagian ini KBL. KBC sama dengan 0,5 per 0,9 sama dengan 0,56. Nah, ini yang asli ya. Nah, kalau DF BC itu kebalikannya. KBC per KAB plus KBC sama dengan 0,4 per 0,9. Nah, 0,44. Nah, ini pembagiannya. Ini kita masukkan lagi di yang tadi DF-nya. Ini berarti bukan 0,66 tapi 0,55 ya. Ini berapa tadi? 0,44. 0,56 dan 0,44. 0,56 dan 0,44. 0,56 dan 0,44. Nah, kita lanjut. Ini distribution factor-nya berarti salah nih ya. Kita hapus aja. Nah, distribution factor-nya ini adalah 108,3 dikali 0,56. Ini juga 108,3 dikali 0,44. Nah, hasilnya itu 60,65 dengan 47,65. Ini kita COM carry over momentnya. Nah, kita hapus lagi juga ini karena pasti beda final moment ya. Kita niti. Jadi hasilnya itu 30,33. Ini 28,83. Hasilnya berapa? Hasilnya jadi minus 69,67. Ini 160,65. Ini minus 160,65. Ini 232,13. Nah, jadi teman-teman ya, ini hasil akhirnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.